Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado terjadi pada tanggal 14 Februari 1946. Peristiwa tersebut terjadi antara pasukan Kenil dan PPNI dengan pasukan Sekutu. Latar belakang peristiwa. Sejarah peristiwa Merah Putih di Manado berawal dari kekalahan Jepang yang secara resmi sudah diakui kepada pasukan Sekutu sejak pertempuran di Pasifik pada Juli 1944. Samratulangi mengirim para pemuda untuk pergi ke Manado pada saat yang berdekatan untuk mengawasi situasi. Dua di antara para utusan itu adalah Mantik Pakasi dan Freddy Lumanau dari utusan tentara serta perwakilan pemuda yaitu Wim Pangalila, Bus Ombi, dan Olang Sandak. 2 bulan setelah pengutusan tersebut, mendadak muncul pesawat pembom B-29 milik Angkatan Udara Sekutu yang berjumlah puluhan dan menghujani Manado dengan bom, menghancurkan dan merenggut nyawa penduduk. Jepang kemudian mencurigai adanya mata-mata Sekutu yang juga berperan sebagai tokoh nasionalis. Belanda bersama Nika yang berada di bawah perlindungan Sekutu berencana kembali menduduki Indonesia Timur, khususnya Sulawesi. PPNI kemudian secara diam-diam bekerja sama dengan Koninklijk Nederland Indies atau Kenil dalam rangka merebut kekuasaan. Pasukan Nika mengetahui kegiatan tersebut dan menangkap para anggota PPNI di tanggal 10 Januari 1946. Kemudian menangkap para tokoh Kenil pada 10 Februari 1946. Akan tetapi, para anggota Kenil lainnya masih berusaha mencari jalan untuk melakukan pemberontakan tersebut. Dalam sejarah peristiwa Merah Putih di Manado, mereka berhasil memengaruhi pihak Kenil Belanda sehingga Kopral Mambi Runtukahu bersedia memimpin aksi penyergapan pada pos di markas Garnison Manado, yaitu Tangsi Militer Teling Manado. Serangan ke Tangsi Militer Belanda. Pukul setengah 10 malam saat waktu apel malam, kelompok pejuang mulai menyiapkan diri. Mereka terdiri dari Wakil Komandan Regu 1 Mambi Runtukahu, Wadanru 2 Gerson Andris, Wadanru 3 Mas Hitam, Komandan Verkener Jus Gatko Tambunan, anggota Regu Lengkong Item, dan Verkener Behanto. Pada pukul 12 malam, Sersan Piket Sutarkun memerintahkan seluruh anggota yang masih berada di luar asrama untuk tidur, karena akan diadakan pemeriksaan malam oleh Komandan Kopi 7 Letnan Carlier dan Komandan Peleton Serma Pitzer. Persiapan akhir diperiksa pada pukul setengah 1 dan pukul 12.45. Seluruh pasukan berkumpul dan menyatakan tekad siap mempertahankan nyawa bagi Republik Indonesia. Tepat pukul 1 dini hari, serangan dimulai. Serangan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Dalam sejarah, bendera merah putih dengan merobek warna biru dari bendera kerajaan Belanda. Pemimpin Garnison Manado, Kapten Blum, ditangkap sekitar pukul 3 pagi. Setelah penahanan Letnan Verweyen, pemimpin Tangsi Teling, yang harinya Letkol de Vries dan Residen Komans de Ruyter serta seluruh anggota Nika ditangkap. Dalam serangan itu, esok harinya para pejuang berhasil melucuti senjata semua pemimpin militer Belanda dan menahan mereka di dalam sel, juga menaklukkan kamp tahanan Jepang berisi 8.000 prajurit. Akhir pertempuran dari peristiwa tersebut dimenangkan oleh pihak Manado dengan adanya maklumat-maklumat yang berisi pengalihan kekuasaan kembalinya wilayah Manado ke tangan rakyatnya. Kejadian dalam sejarah peristiwa Merah Putih ini diberitakan berulang lewat siaran radio dan telegraf oleh Dinas Penghubung Militer di Manado, yang diteruskan oleh kapal perang Australia SS Luna ke markas besar Sekutu di Brisbane.
Radio Australia kemudian menjadikannya sebagai berita utama yang diperluaskan oleh BBC London serta Radio San Francisco Amerika Serikat. Perebutan tangsi militer Tailing dan pengibaran bendera merah putih menjadi pukulan telak untuk Belanda karena berhasil melumpuhkan provokasi Belanda di luar negeri bahwa hanya Pulau Jawa yang berjuang untuk merebut kemerdekaan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.